Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih banyak. Jadi kita untuk pagi ini tadi seperti disampaikan kita akan saya berbagi ya, mungkin berbagi pengalaman bagaimana mencari cerita di dalam Excel. Sebenarnya ini lebih banyak pada materi-materi yang saya sampaikan di kelas-kelas di Kata Data. Juga beberapa saya cuplik-cuplik itu ada dari pematerian itu untuk beberapa ke institusi atau kementerian. Saya boleh share screen. Oke, jadi ini awal cover bagaimana mencari cerita di dalam Excel. Sebenarnya kalau mungkin teman-teman reporter atau untuk data analis atau mungkin yang sudah keseharian dengan Excel tidak begitu asing ya. Bagaimana sih kita menggunakan Excel? Yang menjadi masalah adalah ketika kita menghadapi kumpulan dataset atau di sini misalnya contohnya saya cuplik ini ada data cross tab bagaimana jumlah desa terindikasi kasus, ini sempat ramai. Yang jadi masalah ketika itu ditampilkan dalam tabel itu biasanya orang itu nggak terlalu fokus ini sebenarnya cerita apa sih. Terus informasi yang ada itu juga tersebar karena biasanya kalau ditabelkan ketika kita dapatkan itu tidak ada highlight ya. Terus kemudian kalau kemudian kita hanya memberikan tabel itu biasanya apa yang menjadi pesan yang sebenarnya itu dicari itu tidak tersampaikan dengan baik. Bahkan ketika kita kalau misalnya dalam tanda kutip gitu ya, kami ada pesanan dari klien juga, mereka yang lebih banyak itu di order bukan masalah tabelnya ini seperti ini, tampilannya harus begini. Enggak, ternyata apa yang diinginkan oleh klien atau kalau di Databox itu adalah pembaca itu dari survei yang dilakukan oleh KIC itu yang sifatnya memang deskriptif. Jadi sebenarnya apa sih pesan dari tabel itu? Nah, sebagai reporter atau mungkin analis atau mungkin teman-teman yang lain, pesan itu yang menjadi penting karena apa yang menjadi inti dari sebuah dataset atau di sini ditampilkan adalah cross tab itu adalah pesan. Jadi kita mau berbicara apa sih? Nah, itu yang menjadi highlight dari teman-teman kira-kira apa nih yang mau disampaikan kalau ada tabel, ada kumpulan dataset itu apa sih yang menjadi pesannya. Begitu juga klien. Klien dia hanya menginginkan ceritanya apa sih, apa yang mau jadi highlight gitu. Jadi kita harus berkembang atau dari awal itu membuat mindset di pikiran kita. Ini yang menjadi penting adalah yang paling penting nih. Jadi apa sih kira-kira yang paling penting? Terus apa nih yang paling umum? Jadi yang akan menjadi pembicaraan orang misalnya. Atau ada mungkin kejadian yang sesuatu yang menjadi anomali atau menjadi pelajaran atau mungkin menjadi apa nih? Yang mau diceritain itu apa? Jadi di dalam mindset kita tuh harus sudah terframe nih. Kira-kira apa? Nah, biasanya kalau teman-teman reporter itu kita guideline-nya ada 5W1H. Nah, itu yang menjadi pelajaran basic ketika teman-teman akan menulis itu di reporter selalu diajarkan begini. Nah, ini mungkin bisa menjadi materi yang lain. Kalau di sini kita nanti akan langsung ke Excel ya, seperti yang disampaikan tadi. Nah, itu ada beberapa news value yang biasanya itu menjadi pegangan. Itu contohnya kalau tadi dari dataset tadi yang cross tab, itu misalnya kita bisa melihat bagaimana sih kalau itu memang desa fiktif, ada pengaruhnya ke kita enggak. Kalau di sini ada misalnya tentang kenaikan harga BBM, saya berikan contoh biasanya ke teman-teman. Terus kemudian misalnya aktualnya itu bagaimana sih cerita tentang desa fiktif itu misalnya. Terus ada juga tentang prominence-nya. Nah, ini menjadi catatan-catatan yang pegangan teman-teman reporter untuk membuat berita. Biasanya ada news value yang perlu kita pertimbangkan. Jadi selalu akan ada idenya tadi. Jadi pegangan di mindset pertama itu adalah kita harus tahu tuh kira-kira. Jadi kalau ada sebuah dataset terus kemudian kita ingin mengolahnya itu kira-kira pertanyaannya dikembalikan ke diri kita sendiri. Jadi apa sih yang menjadi pertanyaan umum biasanya kalau kita menghadapi atau ada isu gitu diberikan, kita harus tahu dulu ceritanya apa sih
Apakah itu misalnya provinsi mana nih? Ini ada beberapa item yang biasanya langsung apa namanya? Saya sampaikan dia menjadi highlight nih, harus ini. Contohnya ini seperti ini. Jadi bisa contohnya misalnya ini ada berapa banyak desanya atau kenapa kok bisa lolos sih dari administrasi, itu kan menjadi pertanyaan. Nah, dalam sebuah dataset itu biasanya kalau di Excel ini yang menjadi populer juga apa yang kita highlight kalau di database itu biasanya yang paling tuh, yang paling banyak nih biasanya menggambarkan dia posisi teratas. Kalau dengan fungsi Excel itu kita melakukan sorting biasanya. Jadi kondisinya bagaimana sih pada variabel yang seperti apa dianya. Misalnya kita pilih tadi yang paling atas tuh. Nah, itu kita bisa bilang dia yang terbaik atau termahal. Atau mungkin yang lainnya juga dengan sorting kita bisa memotret 10 wilayah yang misalnya. Terus ada juga kita bisa bilang lebih tinggi urutan yang paling atas, misalnya biasanya ada pemeringkatan. Kalau di KIC kita misalnya membuat indeks kelola atau DCI digital index. Nah, itu kita bisa bilang peringkat pertama atau Indonesia dalam hal open data itu berada di urutan. Nah, itu kita hampir sama, itu menggunakan sorting juga. Atau kita bisa cerita dari si dataset tadi misalnya ada anomali gitu. Itu yang bisa kita gali dari kumpulan histori-histori yang ada di dalam dataset. Terus yang lain misalnya ada melonjak. Jadi kalau kita lihat misalnya data itu yang tadinya memanjang, histori misalnya data COVID selama 2 tahun, itu kan kalau harian datanya banyak tuh. Nah, ceritanya apa yang diinginkan? Nah, biasanya kita akan lihat dia melonjak. Melonjak mana sih? Waktu kapan dia melonjak? Atau waktu kapan dia turun? Atau harga emas kapan dia anjlok? Nah, itu ketika data series ada panjang, kita biasanya akan mengungkapkan hal-hal yang seperti itu. Terus kemudian juga ada dalam sejarah. Dalam sejarah itu langsung misalnya menjadi banyak diklik, viewernya itu langsung banyak. Jadi misalnya kita pertama kali dalam sejarah, nah, taruhlah begitu, itu akan langsung menjadi panen viewer, panen klik kalau itu di media online ya. Itu hal-hal yang paling pokok biasanya bisa kita angkat dari sebuah dataset. Beberapa hal yang lain mungkin ini ya, contohnya kalau ini dalam hal gedung DPR, angle-angle yang bisa diangkat itu juga misalnya dalam hal persentase, terus kemudian comparison, terus kemudian perubahan, ranking, empati, gosip, atau investigasi itu bisa menjadi hal lain yang menjadi cerita menarik. Datanya bisa satu nih, datasetnya bisa satu, bisa aja cerita tentang COVID aja. Tapi kita bisa mengangkat beberapa itu dalam hal cerita, misalnya ceritanya tentang apa nih? Porsi, kalau di sini anggaran DPR misalnya, itu porsinya dia berapa gitu. Jadi ada beberapa angle yang ingin diangkat. Bahkan mungkin kalau beberapa media, ada banyak media gitu dengan tema yang sama, ceritanya bisa beda-beda. Itulah yang bisa kita angkat ketika kita melihat dataset. Contohnya seperti ini pembagiannya. Nah, karena kita lebih pada Excel, jadi ini kita nanti akan lihat seperti apa sih untuk menemukan data-data itu. Tentu saja kita harus menyiapkan datasetnya. Saya lihat di beberapa materi untuk DCI ini ada scraping juga ya kemarin, terus kemudian ada analisis juga. Jadi kalau kita ini hanya membaca nanti untuk data di Excel. Terus yang paling umum nanti juga kita harus teman-teman nanti saya sharing ada Word-nya itu fungsi-fungsi apa sih yang umum digunakan. Jadi yang perlu kita di frame-kan di kita bahwa tadi itu di awal lebih banyak kalau di media atau analis itu di kami ya tentu saja dan di yang lain juga tentu saja mereka, karena gambarannya itu tadi misalnya si pembaca atau klien atau dari survei kami adalah ternyata yang diminta lebih banyak itu analisis deskriptif. Jadi jangan berpikir bagaimana melihat korelasi terus hubungan apa gitu yang terlalu rumit-rumit, ternyata enggak. Jadi kita nanti akan menggunakan fungsi-fungsi yang common function aja. Terus fungsinya nanti akan kita gunakan itu di Google Sheet. Kenapa Google Sheet? Karena kalau pakai Excel sebenarnya Google Sheet sama Excel itu hampir sama ya. Kalau Excel dia
dari Microsoft, kalau Google Sheet itu dari Google. Nah, kita nanti akan mengimplementkan dengan Google Sheet. Kenapa saya pilih Google Sheet? Karena ketika beberapa kali saya memberikan pematerian itu, kalau kita pakai Excel ternyata terinstall itu banyak sekali versinya. Bahkan di kata data itu kita juga ada beberapa yang menggunakan Excel yang berbeda. Jadi nanti takutnya kalau teman-teman mengimplementkan di Excel yang berbeda itu akan terlalu lama gitu. Tapi kayaknya kita nggak akan cukup ya, karena waktunya mepet. Jadi nanti demonya itu lewat Google Sheet aja. Sebenarnya secara fungsi juga nggak jauh berbeda sih antara yang itu dengan Excel atau Google Sheet. Mirip-mirip gitulah, 11-12. Jadi nanti bisa dilihat untuk fungsi-fungsinya lewat Google Doc yang akan saya sharing juga. Terus kemudian mungkin perlu diketahui juga kalau teman-teman ngolah pakai Excel itu ya, Excel itu juga dia ada keterbatasan 1 juta row. Jadi kalau mau mengolah data lebih dari 1 juta itu dia nggak bisa, harus menggunakan model. Terus kemudian kalau pakai Google Sheet itu kemarin dia sudah dinaikkan di awal tahun ini dari tadinya 5 juta itu sekarang menjadi 10 juta. Tapi kayaknya mengolah data segitu banyak nggak akan efisien ya kalau pakai Google Sheet atau Excel. Jadi recommended sih sebenarnya menggunakan database untuk data yang begitu banyak. Kecuali memang kita pingin gitu ya, nyoba-nyoba sih nggak ada masalah. Cuman recommended kalau saya sih agak mungkin hal yang lain. Antara Google Sheet sama Excel mirip-mirip 11-12. Ini yang menjadi highlight menurut saya itu seperti ini. Jadi dari beberapa referensi itu teman-teman juga keluhan dan kemudian kelebihannya itu apa, seperti yang saya sampaikan di sini. Kalau Google Sheet itu dia powerfulnya ada upscript. Jadi kalau teman-teman suka ngoding, kita bisa melakukan otomasi dengan banyak hal. Terus kemudian juga dia ada add-on-nya itu karena open source gitu, jadi banyak orang yang bisa mengkombinasikan berbagai macam function. Nah, ini database yang bisa menjadi bantuan teman-teman atau fungsi yang lain kalau memang datanya itu yang diolah banyak. Tapi kalau data misalnya kayak di media-media itu lebih sedikit ya, jadi nggak terlalu urgent. Terus kalau untuk Google Sheet ini tadi yang limitasi sama otomasi. Nah, datanya ini yang pembagian kalau di kata data itu seperti ini. Kenapa seperti ini saya buat? Karena paling banyak memang data yang kita olah itu tidak terlalu signifikan. 80-90% datanya itu hanya untuk small data. Jadi kurang dari 100.000 baris. Kalau misalnya kita mengolah data untuk di Excel itu sampai dengan 60.000 itu sudah di Excel Google Sheet itu juga sama. Jadi 50.000, 60.000 itu kita sudah agak slow melakukan VLOOKUP atau untuk matching itu udah kerasa gitu. Jadi better kalau sudah di atas 50.000, saya menyarankan menggunakan R atau pakai Python. Ini fungsi-fungsi yang umum, bisa teman-teman searching bagaimana penggunaan dari fungsi-fungsi ini, atau nanti bisa juga ada di Google Doc. Jadi penggunaannya rata-rata seperti apa sih untuk di saya. Nah, ini menjadi sheet yang contohnya yang menjadi highlight kalau misalnya kita ada pertanyaan tadi yang di main frame, jadi di tolak ukur yang pertama menjadi guideline kalau teman-teman mau mengulik data, misalnya kalau ini data COVID, apa sih yang menjadi pertanyaan kita? Ini contoh-contoh pertanyaannya yang ada di sini. Bisa juga di luar ini, ada banyak sekali yang bisa ditanyakan. Misalnya rata-rata 3 hari terakhir bagaimana, seminggu terakhir bagaimana, terus kemudian top of 10-nya bagaimana, banyak. Jadi kita mau ngangkat angle apa nih? Ceritanya sih cuman begitu aja ya. Jadi lebih dikembalikan ke kita mau ngangkat berita apa. Itu sih yang menjadi highlight untuk pembukaan sebelum kita melangkah ke Excel. Mungkin itu ya Mas Yeri ya. Ini agak panjang tadi. Sebenarnya bisa ceritanya lebih panjang kalau banyak ceritanya. Kita banyakin praktikum aja, Mas. Iya, langsung ke praktek.
Nanti kita akan diskusi di prakteknya. Atau mungkin kalau ada yang gimana Mas Eri, ada yang mau menanyakan terlebih dahulu? Ada di Silakan, chat. silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan teorinya, istilahnya soal tadi penggunaan Excel atau spreadsheet di awal sebelum kita masuk ke praktikum. Atau belum? Nanti sambil jalan mungkin ya, saat praktikum baru biasanya banyak yang ketinggalan tuh Mas. Nah, baru pada nanya deh. Ya, oke. Ini akan saya share untuk yang Google Doc. Google Doc. Ya. Ini misalnya kalau kita membuat berita itu ada highlight, jadi lebih langsung nih ya, ada cerita nih. Ketika kita membuat berita, ada berita seperti ini. Jadi contoh pertama itu misalnya di sini adalah spesimen total. Jadi saya tidak menggunakan data COVID, karena kemarin sempat waktu saya mau nyoba itu sempat tertutup, terus saya ngambil data spesimen total. Jadi mungkin nggak ada update gitu ya dari data covid.go.id, dan kebetulan kemarin juga data dari Kemenkes juga nggak update, jadi yang bisa di scraping itu datanya spesimen total. Ceritanya seperti ini. Kenapa begini? Karena kita membuat atau mensorting atau melihat runutan dari data itu sehingga kita bisa mendapatkan cerita ini. Nah, kalau dari kami di kata data itu, kalau membuat cerita itu lebih banyak bukan mengangkat angkanya gitu ya. Kalau angka sama chart itu dilihat aja di chartnya atau di tabelnya gitu. Tapi kalau analisis deskriptif itu yang disajikan itu lebih better, jangan terlalu rame dengan adanya angka-angka gitu. Jadi di sini misalnya untuk spesimen total ini langsung diberikan kalimat di awal itu, spesimen total yang diperiksa pada tahun ini telah menurun drastis hingga setengah dari rata-rata pemeriksaan spesimen tahun 2021. Ini kata setengah sama menurun drastis ini kan sebenarnya apa yang sudah kita olah dari Excel. Jadi kalau untuk prosesnya untuk menghasilkan kata menurun sama setengah rata-rata itu kita sudah melalui proses yang panjang tuh. Kalau ngolah data itu udah bisa sampai hitungannya jam-jaman gitu. Itu untuk mendapatkan data ini. Jadi butuh effort. Nah, terus kemudian rata-rata pemeriksaan tertinggi tahun ini sebenarnya dia mewakili setiap angka yang ada di dalam Excel. Jadi dari tadi yang contohnya data cross tab yang tadi saya tampilkan di awal, ini sudah dijabarkan dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan kalimat. Karena ini yang biasa nih diminta di dalam report atau mungkin analisis atau untuk diangkat di dalam berita gitu. Contohnya seperti ini. Terus kemudian ini juga ada data iklim. Jadi sebenarnya ada 2 data yang saya berikan untuk praktis. Cuman waktunya tidak akan mencukupi. Jadi nanti kita akan lihat dari spesimen terlebih dahulu. Data iklim nanti bisa dicoba-coba sendiri dengan menggunakan guideline. Di sini ada fungsi-fungsi Excel yang umum itu tadi. Kalau ini data iklim misalnya, yang kemarin saya coba summarize dari yang ada. Jadi kalimat yang saya gunakan, mungkin teman-teman akan bisa menggunakan kalimat yang berbeda. Jadi di sini hasil pemantauan data iklim stasiun terdekat memperlihatkan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu relatif panas dengan kelembapan tinggi. Tentu saja ini sudah mengacu pada teori dan pilihan apa sebenarnya kenapa menggunakan kata kelembapan tinggi, karena ini untuk mewakili dari data yang sudah kita olah dengan menggunakan Excel tadi. Terus pengukuran parameter iklim curah hujan rata-rata. Nah, rata-rata ini artinya kita sudah mengolah dengan Excel. Terus kemudian kita bilang di sini juga secara keseluruhan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa secara umum keseluruhan bulan termasuk bulan basah. Ini kita dapat menjadi sebuah kesimpulan tuh dengan kita mengolah Excel-nya itu tadi. Jadi dengan menggunakan
Google Sheet itu kita bisa mendapatkan cerita-cerita yang begini. Itu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa menggunakan kalimat atau berita yang berbeda. Tapi itu tadi tidak mudah ketika kita memilih atau untuk menggunakan apakah dia menurun, anjlok, atau dia ada anomali. Itu kalimat itu kalau di kami dalam menggunakan pemrograman robot itu codingannya udah panjang banget hanya untuk bilang dia menurun atau anjlok. Nah, itu codingannya udah banyak banget. Karena itu tadi ada berbagai macam kriteria sama pengolahan yang harus memenuhi ketika kita bilang dia anjlok atau menurun drastis. Jadi ini diwakili dengan menggunakan analisis deskriptif. Terus di sini ini panduan. Jadi kalau teman-teman yang menjadi pokok misalnya ketika melakukan cleaning itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Biasanya ini oleh teman-teman data analis ya, missing, duplicate sama inkonsistensi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Biasanya kalau pengolahan yang harus diingat number sama date. Jadi kalau di sini ini kan bukan number ya, teman-teman perlu perhatikan apakah dia number atau enggak. Di sini ada koma, terus ada titik. Nah, ini perlu diperhatikan formatnya. Nah, kenapa saya memilih Google Sheet? Karena kalau itu tadi, kalau misalnya saya order ke teman-teman itu freelance atau teman-teman yang di kantor itu formatnya berbeda tuh. Ada yang pakai Indonesia atau enggak. Nah, titik komanya ini berpengaruh. Jadi ketika saya mengimport data dari teman-teman freelance misalnya, ketika saya olah, kalau nggak pakai Google Sheet, nanti di tempat saya nggak akan terdeteksi sebagai number. Akhirnya terjadi miss ketika saya melakukan pengolahan. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Begitu juga dengan date. Date itu dia juga akan berpengaruh karena kalau tidak nanti ketika kita melakukan pivot atau mengubah atau melakukan sorting itu yang paling penting itu kalau dia teks itu tidak akan bisa tersort dengan baik. Jadi perlu menjadi highlight nih. Terus fungsi trim. Trim ini juga menjadi hal yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita data itu kadang tidak clean, maka ketika kita melakukan importing data itu jangan lupa untuk mentrim data yang itu di input oleh teman-teman freelance. Nah, terlebih dahulu untuk proses mendapatkan data Google Sheet itu kita fiturnya banyak banget. Ini kalau teman-teman ada Google Sheet yang di sini, saya coba dari sheet pertama itu ada extension. Ini udah pindah ke Google Sheet kan ya Mas Heri ya? Sudah Mas, tapi Ya. tadi ada pertanyaan dari peserta, bisa dapat akses data yang Mas tampilkan nggak? Oh ya, boleh. Udah, ini saya share. Pertama saya share ini ya. Maaf. Linknya boleh di copy paste-kan ke kolom chat, Mas. Iya. Terima kasih. Ini di set ya? Boleh, Mas. Iya, boleh. Set ya. Oke. Dari sini ini kita akan mendapatkan sumber data. Jadi kita akan mencoba men-scraping. Jadi kalau teman-teman ada materi scraping mungkin pakai R atau pakai Python. Nah, ini kita akan scraping tapi tidak scraping manual. Scraping ini sudah ada dari teman-teman open source. Dia jadi ada extension. Teman-teman bisa memanfaatkan extension ini terus kemudian pakai add-ons, silakan dicari add-ons-nya mau apa nih, tinggal dipilih get add-on atau memanage. Nah, di sini ada add-ons-nya itu adalah simple JSON import. Jadi silakan teman-teman di add, itu ada simple JSON import, itu bentuknya seperti ini, seperti yang saya screenshot. Kalau di searching kan dia ada banyak import JSON atau pakai apapun di situ. Nanti ada salah satunya itu adalah simple JSON import. Nah, simple JSON import ini dia
pure Python yang di-develop oleh teman-teman. Jadi meskipun dia masih sedikit yang menggunakan, tapi dia pure Python yang di-develop kemudian di-deploy ke Streamlit. Jadi sangat menarik. Dia meskipun kecil tapi sangat powerful untuk import yang JSON ini ya. Jadi teman-teman nanti ketika memasukkan datanya, kalau di sini saya contohkan, kita akan melakukan scraping. Jadi nanti setelah di-add, itu di sisi sebelah kanan, itu di bagian ini nih, di sisi kanan bar, itu ada apa namanya, ada logonya. Jadi ada si logonya untuk tadi simple JSON. Kalau enggak itu di sini ada, oh di sini enggak muncul, dia di sisi sebelah kanan aja. Jadi tinggal diklik nanti, ini kita melakukan scraping yang sudah datanya sudah ada gitu ya, di apa namanya, programnya sudah dibikin oleh mereka. Salah satu contoh datanya itu misalnya kita akan scraping data ini, tinggal di copy linknya, terus kemudian pop-up-nya muncul nggak ya Mas ya? Belum, Mas. Oh, pop-nya nggak muncul ya? Oke. Nanti kalau teman-teman klik, jadi di situ ini kalau saya klik, jadi dia ada pop-up, pop-up-nya seperti ini. Jadi kita tinggal menampilkan URL yang tadi, terus nanti diklik, di option-nya diklik get data, terus kita memilih, misalnya di sini ada 2 data, pemeriksaan harian atau vaksin, nanti tinggal diklik aja, akan kelihatan datanya apa sih yang ada itu. Nah, ini di-develop dengan Python murni. Nanti kita tinggal pilih-pilih, kita tinggal menggunakan. Biasanya kan teman-teman di browsing tuh di Google, apa namanya, untuk mengimport JSON. Nah, ini kita tidak perlu ya, tidak perlu membrowsing-browsing lagi. Kalau sudah install add-on ini, tinggal pakai dari yang sudah ada. Terus kalau sudah, tinggal di select JSON all. Nanti di sini langsung akan kelihatan previewnya. Nah, ini preview datanya. Setelah ini selesai, oke, berarti kan sudah oke. Kita bisa langsung pindah ke tab yang tadi itu untuk sheet-nya yang sisi sebelah kanan. Nah, ini yang paling bawah itu ada import to Google Sheet. Secara otomatis nanti dia akan memberikan notifikasi dan data yang sudah ada itu langsung masuk, diinfokan di sisi bar sebelah kanan. Di sini ada 500 row. Artinya dari tanggal 15 sampai paling bawah itu tanggal 27. Jadi kemarin sudah datanya terupdate. Jadi sudah dilakukan scraping, tidak menggunakan pemrograman, tapi ini langsung dengan menggunakan Google Sheet. Dan kolom serta barisnya itu sudah cukup rapi ya. Ini. Nah, terus yang kedua, ini data ini bentuknya kan cross tab. Kita ingin memanfaatkan atau menggunakan fungsi, mungkin kan datanya tidak selalu seperti ini ya, tapi kita ingin menentukan tadi misalnya kalau kita menggunakan apa namanya, guideline yang pertama mainframe-nya kan kita ada banyak pertanyaan tuh. Bagaimana perubahan per hari nih, lonjakannya terjadi kapan, rata-rata seminggu terakhir gimana, terus rata-rata dalam sebulan terakhir bagaimana, kapan dia tertinggi. Nah, kan banyak banget tuh pertanyaannya. Nah, ini kebetulan dia menyediakan data yang cukup, meskipun ini mungkin kurang nih. Jadi ambil contoh, kalau kita melihat perubahan misalnya, persentasenya dia berapa? Nggak ada. Nah, bagaimana cara kita mengolah atau bisa mendapatkan cerita itu? Yang pertama itu bisa kita misalnya untuk mengolah itu, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada. Kita bisa menggunakan, taruhlah ini pakai yang paling mudah, kalau di apa namanya, Google Sheet ada Power Tools. Kalau di Excel ada Power Query. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini. Ini fungsinya untuk apa? Yang pertama, kita ingin menjadikan data itu ter-unpivot. Kenapa ter-unpivot? Itu supaya
kita melakukan atau untuk mengolah data untuk bercerita itu lebih mudah. Jadi taruhlah ini data seperti ini, kita bisa melihat indikator. Kalau di saya misalnya, saya mau cerita totalnya, ada apa aja sih indikator. Nah di sini kan langsung kelihatan. Indikatornya itu misalnya cuman ada berapa item sih. Ini misalnya jumlah antigen orangnya, terus jumlah spesimen antigen kumulatif. Jadi kita bisa melihat, oh ada yang kumulatif, ada yang value, ada yang orang, ada yang spesimen. Nah, indikatornya kan kelihatan. Lebih simpel dan lebih sedikit gitu. Kita bisa melakukan filter. Jadi misalnya hanya ingin melihat totalnya aja. Totalnya untuk yang spesimen atau orang nih. Ini yang kumulatif. Dia berapa banyak sih? Nah, ini historinya. Nah, kita ingin membuat data seperti ini. Gimana caranya? Kalau di Excel itu ada Power Query, kalau di sini tadi itu ada unpivot. Unpivot dengan Power Tool. Nah, cara pertama itu adalah kita tambahkan left column. Jadi sama seperti yang tadi itu kita mau membentuk yang seperti ini. Bagaimana caranya? Itu bisa dengan formula atau dengan menggunakan unpivot. Jadi kalau dengan formula di sini itu ada formula di bagian atas itu sebentar. Yang sini oh udah saya replace. Ada formulanya kalau unpivot di sini pakai pakai rumus. Ini menggunakan function ya. Jadi tanpa menggunakan add-ons, tanpa menggunakan add-ons yang tadi itu pakai Power Tools, ini kita langsung menambahkan misalnya di sini ada sheet baru. Nah, ini karena nyebrang sheet, jadi ini perlu diganti ya. Ini sheetnya sheet 4, jadi ini kita di sheet 5, maka yang ini kita perlu ganti karena dia nyebrang sheet. Sheet 4, ini sheet 4, ini sheet 4. Jadi teman-teman bisa langsung mengganti seperti ini. Terus kalau sudah di enter. Mudah-mudahan berganti. Oh enggak. Oh udah. Nah itu kalau menggunakan formula. Kalau menggunakan formula. Jadi kita bisa mendapatkan mentranspos data yang kanan, yang di atas, antigen yang ini, itu menjadi indikator. Jadi 8 indikator ini dia ditranspos ke bawah. Mengikuti terus terlooping yang tadinya di sini itu teman-teman lihat hanya ada 500 baris. Ketika kita unpivot itu dia menjadi 5.000 baris. 4.000 baris. Menjadi 5.000 baris di sini. Jadi berbeda ya, dia datanya lebih banyak, terus kemudian menjadi lebih ringkas. Terus kemudian setelah itu, kalau teman-teman lihat, kita pingin tadi misalnya taruhlah dia perubahan per hari. Apa nih perubahan per harinya? Mana paling tinggi? Kita harus menghitung. Di sini kan misalnya tidak ada nih. Kalau datanya tidak ada, itu kita perlu melakukan perhitungan. Bagaimana cara menghitung per hari? Padahal di sini dia datanya apa namanya tercampur nih. Kalau dengan cross tab ini enak ya. Kita ketika mau menghitung perubahan per hari, asal tadi yang pertama adalah sorting date-nya pas. Kalau kita mau menghitung perubahan per hari, kita tinggal menambahkan nih. Kita tinggal menambahkan ini angka yang di awal ini dia angka yang terakhir ya. Jadi kita tidak pakai. Kalau kita mau menghitung per hari kan dia misalnya perubahan, kita tinggal melihat dia perubahan per hari berapa sih. Kalau perubahan per hari, ketika kita melihat date-nya seperti ini, kita tinggal mengurangkan. Itu lebih enak. Jadi ini dikurang dengan yang sebelumnya. Autofill.
dia akan langsung menghitung. Itu gampang. Jadi kita bisa langsung tahu. Oh, ternyata perubahan setiap hari seperti ini. Ini untuk spesimen PCR dan TCM. Perubahannya seperti ini. Nah, kalau yang pakai kumulatif bagaimana? Misalnya, itu sama juga. Kita tinggal menghitung nih. Kalau dia yang kumulatif, kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan, begitu aja. Jadi kalau dengan Excel, karena kita menggunakan fitur-fitur yang sudah ada, tidak menggunakan coding ya, kita akan langsung tahu. Nah, ini kita bisa melihat, oh ternyata benar nih rumusnya. Membandingkan antara yang spesimen PCR TCM value dengan yang kumulatif. Ini langsung kelihatan. Oh, dia ternyata data spesimen PCR TCM value ini adalah data perubahan. Yang ini datanya sama, berarti data perubahan. Sekarang saya mau melihat dia persentasenya. Data persentasenya dia bagaimana? Berarti kita tinggal mengalihkan atau mengurangkan. Ini kalau melihat persentase berarti angka perubahannya dibagi dengan total yang hari ini akan didapatkan. Oh, ternyata dalam perubahan sehari itu tanggal 17 itu ada penambahan PCR TCM value itu 47%. 0,47 dari totalnya. Ini kalau angkanya lebih sedikit biar kelihatan ya. Nah, dia kelihatan nih. Jadi perubahannya kita bisa bilang misalnya, oh ternyata dia perubahan dalam harian atau mingguan rata-rata. Kalau seminggu taruhlah kita tinggal mensorot 7 hari. Nah, kita bisa tahu, oh ternyata 2% dalam seminggu misalnya. Ini ceritanya seperti ini. Jadi untuk mendapatkan cerita yang tadi itu, seperti yang di atas, itu seperti cerita seperti ini, kita dengan memainkan rumus-rumus Excel seperti ini. Jadi kita tinggal mengalihkan, mengurangkan, atau menjumlahkan, itu untuk analisis deskriptif. Itu kalau datanya cross-tab seperti ini ya. Sekarang kalau datanya misalnya dengan yang seperti tadi itu. Kalau data yang tersedia misalnya seperti ini. Gimana nih kita memprosesnya? Nah, ini kita tadi menggunakan fitur-fitur yang saya di sini. Ini ada VLOOKUP. VLOOKUP itu artinya kita ingin mencocokkan misalnya kalau ada data kabupaten, kita ingin dapetin kodenya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kode untuk wilayah kota Sorong misalnya. Nah, kalau datanya itu banyak, itu kan nggak mungkin kita nyocokin satu-satu tuh. Nah, ada fungsi itu namanya VLOOKUP di di Google Sheet atau di Excel. Itu sama. Jadi teman-teman kalau misalnya mendapatkan data yang berbeda, kalau data yang berbeda, misalnya datanya ini seperti ini, kita ingin mendapatkan value untuk tanggal 17, itu previous-nya berapa, tanggal 16. Nah, kalau di sini kita gampang nih, lebih mudah. Tapi kalau datanya yang kita dapatkan adalah seperti ini, bagaimana caranya? Nah, di salah satu sheet di sini yang saya contohkan di sini ini sudah ada. Jadi untuk menghitung kalau datanya seperti itu, kita bisa menggunakan VLOOKUP. Yang pertama adalah date. Jadi date-nya di sini ini tanggal. Ini tanggalnya tanggal 15. Maka di sini akan saya copy B2. Jadi ini kelihatan yang copy adalah B2. Terus data shift, date shift. Jadi kalau di Excel kan di sini tadi ini tanggal 16, sebelumnya adalah tanggal 15. Setelahnya ini tanggal 17, sebelumnya tanggal 16. Terus asumsinya setiap hari datanya ada ya, berarti konsisten. Maka logiknya adalah berarti data shift, ini kalau di pemrograman di Python itu namanya juga shift, data shift. Berarti tanggal yang di kolom B itu bisa kita kurangkan
dengan 1. Berarti asumsinya adalah kolom H datanya adalah shift 1. Mas Itu. ada pertanyaan tadi kenapa di unpivot ya? Di unpivot, ya. Ini di unpivot itu contoh kalau kita mendapatkan data yang seperti ini. Jadi memang datanya kebetulan ini sudah cross tab, sudah rapi, ini nggak ada masalah gitu. Tapi kalau data yang kita dapatkan adalah data cross tab, data yang seperti ini, itu akan menjadi problem buat teman-teman. Gitu. Nah, ini saya jadi mengenalkan fungsi. Jadi mengenalkan fungsi tadi untuk VLOOKUP sama untuk pengolahannya. Gitu, Mas. Yang nanya Mbak Ika ya? Iya, Mbak Ika tadi. Itu Mbak Ika. Karena menghadapi beberapa case, misalnya jadi ada case yang berbeda, kita perlu menggunakan unpivot misalnya. Itu fiturnya seperti itu. Karena beberapa data itu, misalnya kita mau mengolah, itu ada yang datanya mudah, kita baca dengan cross tab, ada juga yang kita perlukan kadang-kadang datanya itu pivot. Nah, buat teman-teman yang tidak atau mungkin belum akrab bagaimana membuat datanya itu yang sudah pivot, bagaimana menjadi unpivot, nah caranya seperti itu. Kita bisa memanfaatkan Power Query atau dengan menggunakan Power Tools. Gitu. Kalau ada yang lain mungkin. Oke, Kan kalau ada pertanyaan lain dari teman-teman, mumpung baru sampai sini. Belum, Mas. Nanti boleh ya ditulis di kolom chat, nanti saya bacakan ke Mas Agus kalau ada pertanyaan. Ya. Sambil saya lanjutkan ya. Ini jadi kita tadi butuhnya itu seringkali kita melakukan pivot atau unpivot. Itu yang paling sering kalau dalam proses analisis. Jadi kadang kita unpivot, kadang kita pivot. Seperti itu case-nya kalau di Excel sama di Google Sheet. Nah, kalau kita misalnya menemukan data seperti tadi, seperti ini, terus kita ingin mendapat data previous, bagaimana sih cara mendapatkan data previous? Maka kita bisa menyamakan, nih taruhlah nih tadi tanggal ini berarti format date-nya kita misalnya akan ganti, number kita ganti jadi tanggal. Nah, ini kita checking udah benar ya berarti. Date yang sekarang, current, ini adalah 15, terus previousnya adalah tanggal 14. Kemudian yang terakhir itu sama, jadi ini di sini ini tanggal 26, ini karena saya scraping kemarin, jadi masih belum berubah semalam itu. Jadi ini tanggalnya seharusnya ini adalah tanggal 26 ya current, terus kemudian data sebelumnya gitu. Nah, jadi bagaimana kalau kemudian kita akan mendapatkan data previousnya? Maka di sini kita bisa menggunakan VLOOKUP, tapi sebelum itu kita perlu menambahkan date, menggabungkan date yang ada itu dengan indikator. Kenapa gitu? Karena untuk fungsi VLOOKUP itu harus ada yang unik. Ini kan semua hampir sama ya kalau kita lihat. Jadi misalnya di sini ada TCM value, maka di sini juga ada perubahan TCM value juga. Jadi kalau kita melakukan VLOOKUP, kalau row-nya ini tidak unik, maka kita akan mendapatkan value yang salah. Makanya kita di sini perlu melakukan penggabungan, ada kolom baru namanya indikator date shift. Jadi gabungan untuk indikator kolom E dengan indikator yang E dan kolom I. Jadi ini kita gabungkan. Jadi E2 dengan 2. Ada pertanyaan dari Mas Jamil. Bagaimana mengetahui data yang sedang diolah ini sudah benar atau belum? Tanpa mengecek data secara keseluruhan. Takutnya tadi ada 1 atau 2 step yang salah menghitung. Jadi untuk konfirmasinya gimana ya? Ya, untuk melakukan pengecekan ini case-nya kalau kita misalnya ini ya, ini kebetulan kita juga akan melakukan pengecekan. Sambil pengecekan kita tadi ini misalnya kita sudah menggabungkan 2 kolom ini,
Terus kemudian kita akan menghitung nilainya. Jadi berapa sih nilai dari value shift? Ini saya secara otomatis tadi akan melakukan VLOOKUP. Jadi akan VLOOKUP nilai dari value yang di sini dengan indikator yang di kolom F. Yang di kolom F. Ini saya VLOOKUP, rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini ya. Jadi VLOOKUP row dari kolom J, spesimen TCR value, untuk tanggal shift-nya 4427, ini dengan number ya, sama Excel atau Google Sheet-nya dia akan diubah menjadi number, supaya lebih mudah, jadi tidak terlalu ramai kalau digunakan teks. Jadi value dari row ini akan mencocokkan di antara kolom F dan G. Jadi kalau dia datanya seperti ini, kita akan mendapatkan value di sisi kanan. Itu perintahnya seperti ini. Jadi VLOOKUP dari kolom J mencari untuk kolom F dan G, dapatkan kolom 2. Jadi kolom 2. Kolom 2 itu yang nilai nih, kita akan mendapatkan. Nah, terus kemudian kita dapat value. Ini sudah oke nih ya. Datanya misalnya kita asumsinya sudah oke. Kemudian tanda kutip tadi saya akan menghitung nilai penambahan. Bagaimana saya menghitung penambahan? Penambahan itu asumsinya karena ini adalah nilai shift dan ini adalah nilai current, maka perhitungan di Excel itu adalah kolom dari nilai shift, nilai yang terakhir itu dia menjadi pengurang untuk kolom G. Jadi nilai current dikurang dengan hari sebelumnya, kita akan dapat. Nah, pertanyaan tadi adalah, bagaimana kita melakukan pengecekan? Dengan kita melihat ini, asumsinya ini, kalau kita misalnya melihat kolom L, ini dicontohkan di sini, ini kan minus. Dia kelihatan, benar nggak nih minus ini? Kok aneh ya dibandingkan dengan, taruhlah kita scrolling. Kalau untuk melihat, mungkin kita ketahui anomali itu yang paling pertama adalah dengan menggunakan visual ya. Dilihat ini aneh nggak sih? Biasanya kalau angkanya langsung tinggi atau jatuh terlalu dalam ini nggak pas ini. Kenapa nggak pas? Karena ternyata kolom dari value yang shift ini dia memang angkanya terlalu tinggi. Jadi ini data yang kemungkinan dia entah error atau waktu scrapingnya salah. Itu dia. Jadi kita pertama melihat untuk checking anomali itu dari membandingkan misalnya rata-rata dengan value current-nya. Kalau dia memang ada perubahan, ini terlalu tinggi kelihatan begini, ini udah pasti salah. Jadi kemungkinan ini data ini nggak pas. Jadi kita bisa mengabaikan untuk data-data seperti itu. Anomali biasanya ngeceknya begitu sih, Mas. Kecuali kita mau menggunakan programming ya. Di programming itu bisa dideteksi anomali atau menggunakan clustering. Nah, kalau menggunakan clustering nanti kelihatan dia mana nih yang di luar dari kelompoknya, dari grupnya gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan programming, hanya menggunakan Excel, kita bisa membuat chart begini atau dengan menggunakan tadi itu. Jadi misalnya di scroll dari atas ke bawah itu nanti biar dia kelihatan, oh ternyata data ini anomali nih gitu. Kalau di kami biasanya begitu, Mas. Mungkin kalau ada cara jitu yang lain monggo di sharing. Nah, ini biasanya begini kita melakukan setting, dibikin chart atau dilihat dia tadi itu pengurangan mana sih yang lebih terlalu jauh nih dari rata-ratanya gitu. Kalau dia memang terlalu jauh ya, oh berarti data itu pasti anomali. Biasanya begitu. Ada data mentah itu yang kalau dulu data COVID itu dia yang di Bali, tiba-tiba langsung loncat. Atau data kemarin yang COVID itu juga terlalu tinggi, data nasional, dia loncat. Atau data kemarin itu data vaksinasi. Tapi saya lupa tanggal berapa. Itu juga ada anomali. Dia akan loncat seperti ini dan langsung kelihatan nanti, langsung tinggi gitu. Biasanya pengecekan anomali begitu, Mas. Kalau kita menggunakan Excel ya, ini datanya banyak, dia langsung kelihatan nanti loncat tinggi di mana gitu. Kalau pakai clustering itu lebih mudah lagi, tapi tentu saja
dengan menggunakan programming. Untuk anomali mungkin seperti itu, Mas. Ada Apakah ada pertanyaan, lagi? ya, ada pertanyaan lanjutan nih Mas terkait dengan tadi anomali. Bedanya apa ya dengan outlier yang benar misalnya? Bedanya apa ya? Kalau dibilang bedanya apa, memang kadang data-data itu ada yang nggak pas gitu ya. Bagaimana ya? Kalau kita melihat data yang tidak pas itu, biasanya langsung diabaikan gitu aja sih, Mas. Oke. Terlalu jauh. Kalau yang pernah saya temui itu data-data memang dia hanya terlalu jauh gitu aja. Begitu itu terlalu jauh, itu langsung kita buang aja, langsung diabaikan. Jadi tidak kita lakukan Analisis hitungan lanjutannya. gitu aja. Nah, ada konsekuensi dari kesimpulan yang nanti diambil nggak, Mas, ketika misalnya data itu kita remove, katakanlah? Kalau kesimpulan mempengaruhi kesimpulan, mungkin kalau dia digunakan malah akan ini ya, malah tidak pas ya. Karena nanti misalnya apa namanya, kita vaksinasi nih, vaksinasi yang hari ini misalnya ada 100, tiba-tiba dia langsung jadi 3.000 gitu. Nanti kita malah jadi ini 3.000 angka beneran atau sebenarnya 300 ya, hanya karena titik gitu. Jadi malah kesimpulan kita yang tadinya itu secara rata-rata taruhlah selama 6 bulan, jadi datanya mungkin ada 120, tapi kemudian ada satu hari itu yang datanya menjadi 3.000. Itu menjadi pertanyaan. Kalau di kami, data yang satu hari itu langsung kami buang gitu. Oke, jadi lebih baik konservatif gitu ya, Mas? Iya, daripada kita menghitung satu, karena nanti kalau kita membandingkan mediannya gitu akan menjadi aneh juga karena dia bergeser gitu. Ibaratnya seperti kita orang kaya itu kan hitungannya apa namanya, kemiskinan di Papua mungkin, taruhlah kemiskinan di Papua mungkin tinggi, tapi ada satu orang yang kaya gitu, dia gajinya sampai 1 miliar gitu, yang lain misalnya hanya 1 juta. Kalau kita gunakannya 1 miliar kan menjadi bergeser tuh, gitu. Bisa jadi dianggap, oh orang yang semuanya itu menjadi kaya nih di atas misalnya di wilayah A misalnya, itu menjadi pergeseran yang mungkin malah jadi aneh. Jadi kalau di kami biasanya langsung kami buang. Ada pertanyaan lanjutan, Mas. Misalnya perlu nggak ya kalau kita merujuk kepada pemilik datanya untuk konfirmasi tadi yang soal anomali tadi? Kalau tadi kan dari kasus Mas, ternyata nih ada satu orang di Papua yang gajinya 1 miliar. Nah, perlu nggak sih kita sampai dengan turun ke lapangan untuk konfirmasi, benar nggak sih orang ini ada gitu? Iya, betul. Kami juga selalu begitu melakukan cross-check anomali, itu mengirimkan langsung data baik itu ke BPS maupun ke tim percepatan untuk penanganan COVID, kemudian ke beberapa instansi itu langsung kami konfirmasi. Kalau untuk peneliti ya, dari data analis kami langsung melakukan konfirmasi. Bahkan melakukan perhitungan misalnya untuk data Susenas, itu ada data-data yang memang kita anggap aneh gitu. Karena ada penghasilan misalnya yang batu bara, itu dia sampai 35 juta per bulan. Tapi ada juga yang dia hanya 2 juta. Nah, bagaimana range kok bisa sampai loncat gitu? Kita melakukan konfirmasi begitu gitu. Oke, terima kasih. Boleh sambil dilanjut, Mas? Waktu Ya. kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Oh iya, 10 menit ya. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Kita misalnya tadi ini akan melakukan pengolahan data seperti ini, kemudian kita ingin mendapatkan cerita tadi misalnya untuk mendapatkan kasus COVID itu misalnya penambahan terakhir atau persentase yang paling tinggi itu di mana sih? Proses perhitungannya tadi seperti ini. Jadi kita harus mengulik, terus nanti kita bisa menggunakan function untuk max atau min gitu. Jadi di Excel itu kalau di sini, nah taruh di sini function kosong nih misalnya, ada
ada mean. Nah, ini ada max, ada min. Teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk bercerita. Jadi dia kapan sih max-nya, kapan min-nya gitu. Nah, kalau misalnya ini tadi terus kita akan bercerita secara keseluruhan, jadi misalnya bagaimana rata-rata seminggu atau sebulan atau tahun 2021. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan data ini? Ini tadi misalnya kalau kita datanya ini sudah terpivot, itu akan lebih mudah. Nah, kalau misalnya ini datanya seperti ini, itu kita bisa menghitung misalnya kalau seminggu terakhir, ini kan tinggal di sort. Kalau datanya seperti ini bagaimana? Nah, itu bisa kita dengan tadi, misalnya kalau ini kita buat menjadi date, ini ada beberapa data. Yang pivot ini. Jadi misalnya kalau kita menggunakan data yang masih raw, terus kemudian kita ingin melakukan pivot, di Excel ada fungsi pivot. Jadi di sini ada insert, pivot table, terus kemudian kita create pivot. Nah, di pivot itu ada kolom, sisi sebelah kanan itu ada row, kolom, sama bar. Kita tinggal melihat sebetulnya data mana nih yang mau kita gunakan. Oh, maaf ini headernya nggak ikut. Jadi kita bisa melihat tadi rata-rata dalam 1 bulan itu berapa sih dia. Ini kalau kita gunakan dari data yang ini misalnya, ada fungsi untuk dia menghitung dan mengelompokkan langsung. Jadi misalnya ini kita ingin melihat tanggal itu di sisi row. Nah, ini langsung kelihatan tanggal. Terus kemudian kita ingin value-nya di sisi kanan. Ini sama seperti Excel ya. Cuman apa namanya secara tampilan aja yang mungkin dia akan berbeda. Terus kita ingin melihat indikatornya, misalnya indikator apa nih. Nah, ini kita bisa filter misalnya untuk jumlah apa nih, TCM, ini apa nih, TCM kumulatif. Nah, ini kita tinggal memilih nilainya di sum atau average. Terus kemudian kalau ini misalnya ingin kita melihat tahun 2021 berapa sih, ini bisa diklik kanan, create pivot, terus kita bisa melakukan grouping. Kalau by year, kita bisa langsung melihat, oh ternyata dia value-nya untuk tahun 2021 seperti ini. Kita bisa pilih nilai untuk sum atau average-nya. Biasanya begitu. Jadi untuk membuat kalimat tadi seperti ini, misalnya yang bagian atas. Jadi untuk membuat kalimat seperti ini, misalnya kalimatnya kita mau dia turun atau naik atau jumlahnya berapa. Kita bisa mengolah seperti ini. Jadi di pivot terus kita akan melihat, oh totalnya dia seperti ini. 386. Terus kemudian ini kita kan tahunan. Nah, berapa nih kalau di grouping per bulannya? Kita akan menggroup year and month. Dia akan langsung berganti. Terus kemudian kita bisa melihat datanya ini bagaimana sih kalau average bulanan, ini average ya. Nah, dari Januari sampai dengan Juli, ini dia kelihatan. Datanya berapa sih dibandingkan dengan sebelumnya. Ini kita bikin misalnya dengan koma akan kelihatan. Nah, data naik turun tahun ini bagaimana untuk PCR TCM-nya? Kita akan bisa bilang, oh ternyata untuk tahun 2002 dari Januari ke Juli terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya untuk periode yang sama, seperti itu. Jadi menyederhanakan dari kalimat yang dari data yang tadi itu dengan value cukup banyak, kita sederhanakan dengan menggunakan pivot seperti ini. Itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Silakan teman-teman jika ada yang ketinggalan atau ada yang mau dikonfirmasi. Jadi kemudahannya gitu ya, kalau kita bisa mempivot,
Ini kan data unpivot, kita bisa melakukan pivot dengan Google Sheet. Nanti akan tampilannya menjadi lebih sederhana. Yang menjadi kuncinya itu tadi, date itu harus benar. Jadi kalau date itu benar, maka kita bisa melakukan grouping. Tapi kalau enggak, nanti kita bingung. Ini kok enggak muncul ya, karena dia memang enggak ada fungsi date-nya itu dia salah gitu. Kita bisa melihat trennya, grouping juga by month, atau kalau menggunakan iklim Tangerang, kita juga bisa sampai membuat seperti windrows. Jadi kalau misalnya arah Tangerang itu anginnya kemana sih? Ketika kita misalnya tinggal di dekat TPA-nya, dia kemana nih anginnya? Bertiup, oh ternyata pada musim itu berarti angin yang sangat kencang menuju ke arah barat, maka penduduk yang di sekitar Tangerang itu tingkat kebauannya akan lebih tinggi gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan ini pivot ini. Jadi data yang tadi itu di iklim Tangerang, ini kan datanya banyak banget nih. Ada data suhu, min, rata-rata. Ini kalau kita mau bercerita nih, teman-teman kalau mau, ini ada banyak nih ceritanya dari sini. Contohnya ini saya buat nih untuk yang kalimat satu kalimat ini hanya mengolah untuk curah hujan. Tapi untuk yang lainnya arah angin, terus kemudian itu ada data seperti ini, arah angin ini bisa, ini datanya mungkin hanya kata gitu ya. Tapi kalau kita mengolah itu bisa menjadi, kalau di chart itu ada windrows. Windrows itu seperti spider chart gitu. Jadi kita langsung bisa di plotting kalau di map, oh arah anginnya kemana nih. Jadi nanti misalnya konteksnya kita akan berbicara tentang tadi itu sampah, jadi dia tingkat kebawahnya berapa, kecepatannya berapa. Nah itu seperti itu. Kita bisa membuat chart untuk mempermudah, oh ini ceritanya misalnya seperti itu. Itu setelah kita mengolah dan menggunakan pivot dan unpivot. Kalau seperti ini kan kita nggak bisa nih, kita mau menceritakan data ini mengarah kemana sih, kan kita harus menghitung dulu nih. Gitu. Tapi kalau dengan menggunakan pivot, terus disederhanakan seperti tadi, itu akan kelihatan dan ceritanya itu bisa terbentuk. Oh, saya mau bercerita, memperpanjang kalimat ini untuk bercerita tentang sampah dia, masyarakat yang tercemar air, atau untuk curah hujan di sana yang kebanjiran, sama tingkat kebawaan sampah misalnya yang ada di Tangerang itu. Nah, kira-kira gimana sih gitu. Itu ceritanya jadi begitu ya. Tidak banyak angkanya, lebih banyak mengungkapkan narasinya. Jadi menjadi analisis deskriptif dari chart yang bukan chart, dari data cross tab atau data mentah yang belum terunpivot seperti ini. Mungkin begitu cara mengolahnya. Dari saya sih masukan dan biasanya yang kami sampaikan ke teman-teman reporter itu seperti itu. Yang menjadi guideline adalah yang di awal tadi itu, yang paling penting untuk kita, terus kemudian angle-nya mau dari sisi mana nih mengangkatnya. Itu dulu. Karena kalau misalnya kita ini tahu nih datanya ada banyak indikatornya, tapi kalau kita bingung mengangkat angle-nya apa, bisa beda-beda nih. Karena bisa ceritanya ada banyak di sini. Gitu. Mungkin gitu Mas, masukan untuk saya ya, dari saya yang pembuka mungkin ya, karena biasanya saya kalau sharing dengan teman-teman itu tiap minggu rutin itu nggak kelar-kelar, banyak banget masalahnya gitu. Jadi mungkin terlalu cepat, saya mohon maaf karena banyak banget sebetulnya materi. Nanti bisa dibaca di Google Sheet. Nanti saya sharing untuk data iklim Tangerang ini ada 2019 sampai data 2002 itu dia ada scraping yang udah kita lakukan. Mungkin ada teman-teman tertarik mau nyoba-nyoba gitu. Boleh Mas di-share di kolom chat biar nanti buat bahan latihan kami setelah ini. Ya, boleh. Nanti saya ini ke Mas Yari ya? Ya, boleh dikirim ke email. Ini. Boleh dikirim ke email, nanti saya bagikan ke peserta yang sudah. Oh, boleh. Nanti saya email ya, biar saya satukan di folder itu, tinggal di sharing foldernya gitu. Oke, mantap Mas. Karena waktu kita sudah hampir habis, ini ada pertanyaan terakhir dan sekaligus nanti saya minta closing statement dari Mas Agus ya. Oh iya. Misalnya datanya tidak lengkap, ada gap
antar tahun, itu kira-kira apakah masih bisa dianalisis dan tetap bisa dibuat jadi sebuah cerita? Oh, datanya loncat. Ya, kalau di kami biasanya yang data loncat-loncat atau misalnya seperti apa ya, data yang loncat. Oh, inflasi. Data inflasi itu kan diukur hanya 80 kota ya. 80 kota, terus yang paling baru itu kan 92 kota. Nah, kesulitan memang buat kami itu, buat teman-teman data analis, data apa namanya, yang biasa nulis report itu, ketika kita menghitung seperti indeks kelola atau digital index atau indeks-indeks yang lain yang kami hitung itu kan sekarang hanya 93 atau 92 kota inflasi gitu. Jadi kita biasanya terus melakukan apa plotting, dia titik kotanya yang paling dekat mana, maka kita apa namanya gunakan inflasi yang paling dekat gitu. Nah, kalau itu misalnya loncat tahun gitu, ya kalau memang datanya itu tidak bisa diagregasi atau dibikin rata-ratanya gitu, ya kita memang harus bagaimana lagi, harus dikosongkan. Tapi kalau memang bisa kita olah, itu nggak masalah sih, bisa kita olah dengan pengisian data. Itu ada di teman-teman data analis biasanya. Oke. Ini penyakit setiap workshop, Mas. Setiap workshop itu pasti dirasakan kok ada yang kurang ya, kok belum cukup ya belajar ini dan itu. Tapi setidaknya harapan kami materi dari Mas Agus ini ya memprovokasi kami bahwa seringkali kita merasa udah bisa dengan Excel, spreadsheet, jadi nggak belajar lagi. Saya pribadi juga suka gitu, Mas. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas sharing ilmu dari Mas Agus. Semoga di lain kesempatan Mas Agus masih bersedia kalau kami todong lagi untuk mengisi workshop yang mungkin sesinya bisa lebih panjang lagi, atau mungkin bisa workshop tatap muka ya Mas, bisa lebih Ya, optimal boleh. seperti itu. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Mas Agus dan terima kasih banyak atas kehadiran waktunya teman-teman. Setelah ini nanti kita pukul 10.30 akan ada sesi workshop penggunaan R untuk data scraping, akan ada Sadap Nazli dari BBC South Asia. Jadi jika teman-teman yang sudah bergabung di Journal Coders, linknya sudah kami berikan juga di sana. Jadi kita sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Agus. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat ya. Bermanfaat sekali, Mas. Terima kasih. Ya, nanti saya sharing lab folder. Terima Sip. kasih, Mas. Ya, Terima saya kasih, tunggu Mas. emailnya. Ya, semuanya. Mohon izin live ya. Silakan. Ya.